karena ketemu dengan saya itu sangat berbahaya. Saya dari dulu ngaku orang Islam dari dulu kan. Pernah nanya enggak? Ngaku ke siapa? Terus ingin diaku siapa? Bilang orang lain non muslim, saya muslim. Gagah. Sebenarnya nggak tahu apa muslim atau non muslim. Muslim itu orang yang sudah bisa merasakan rasanya Islam. Islam itu pasrah total kepada Allah, damai sejahtera itu Islam. Maka itu syarat mati. Non muslim orang yang belum merasakan rasanya Islam. Bukan orang yang berbeda agama dengan Anda. Gimana sih? Kapan kita mulai bisa mentertawakan diri sendiri? Kapan? Yang pertama, saat kita tahu bahwa kita tidak tahu. Ulangi. Saat kita tahu bahwa kita tidak tahu. Karena dulu kita sok tahu. Pada saat kita sok tahu, ayo jawab pertanyaan saya. Pada saat kita sok tahu, pada saat kita tidak tahu, dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, pertanyaan saya, apakah kita bisa mentertawakan diri sendiri? Ulangi, saat kita tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, tetapi saat itu kita sok tahu, diberitahu tidak mau tahu, di posisi itu saya tanya, jujur ya, apakah kalian bisa mentertawakan diri kalian? Gak bisa. Yang bisa mentertawakan dirinya adalah orang yang sadar kalau dirinya tidak tahu. Itu ciri tumbuh yang pertama. Jadi kalian berada di sini, itu sudah membuktikan bahwa kalian mulai tumbuh. Karena ketemu dengan saya itu sangat berbahaya. Ketemu dengan saya, kalian akan jadi cerdas. Itu bahayanya. Jadi orang yang berani ketemu saya itu nekat. Karena bertemu saya akan jadi cerdas. Dan itu sangat berbahaya. Karena orang yang cerdas itu akan terasing di lingkungannya. Orang yang biasa-biasa akan dihormati. Begitu kalian jadi domba, segerombolan dengan domba, gak bahaya. Tapi begitu kalian jadi singa dan sendiri, berbahaya. Oke? Makanya ketemu saya itu sangat berbahaya. 2. Saat kita menyadari kebodohan kita sendiri. Kan suka begini sambil nepuk kepala, bodoh saya. Atau gini, bodoh saya. Ada nggak gitu? Jadi ketika kita dulu orang tua kita bilang bodoh saya, yang ditepuk mana? Bukan dada kan? Nggak ada yang bodoh saya, nggak ada. Bodoh saya kan ke sini. Nah, kenapa kita menepuk kepala kita dan mengatakan bodoh? Pada saat itu kita tahu bahwa kepala kita belum sadar. Semoga ditepuk jadi sadar. Makanya di Quran ada kata-kata pukullah kepala mereka. Itu perintah Quran. Harus ditonjok. Makanya Musa memukul batu dengan tongkatnya. Tongkatnya Musa tuh ini, batunya ini, terpancar adalah 12 mata air. 12 itu 1 dan 2. Satunya Nur Insan, duanya Nurullah dan Nur Muhammad. Itulah Yasin. Yang sudah terpancar sinar dari sininya, maka dia sudah jadi sin, berhak untuk dipanggil Yasin. Kalian kalau sudah bagian baca sholawat maulid, udah merasa ahli surga. Apalagi kalau tek dong, udah paling centil di panggung. Iya.
dandan gaya merah-merah. Itu tiap tahun gak ada kemajuan itu aja. Saya bukan anti seni, tapi bagus kalau seni itu ada kesadaran. Spiritual itu ya kebahagiaan. Kalau pengen nyanyi, nyanyi aja. Selama ini kita terlalu banyak menahan. Betul nggak? Jaim. Saat kita menyadari kebodohan kita, disitulah kita bisa mentertawakan diri kita. Makanya kita akan menepuk kepala kita, bodoh saya. Kenapa kepalanya dipetuk? Karena kesadaran itu ada di kepala. Maka inilah yang disebut dengan sidra al-muntaha. Puncak kesadarannya manusia itu di sini. Dan selama ini kita dibohongi banyak orang yang mengatakan sidratul muntaha itu di sana, langit ketujuh katanya. Langitnya di sini, yang tujuhnya di sini. Di sana tuh yang ada ruang kosong antar planet. Nggak ada langit. Emang langit kayak lapis. Saya mau tanya, pintar nggak kalian? Pilih A atau B. Hujan turun A dari langit, B dari awan. Dari mana? Dari awan. Coba naik pesawat. Pesawat itu selalu terbang di ketinggian di atas awan. Makanya nggak kehujanan. Pesawat itu baru kehujanan kalau mau landing atau mau take off. Pernah naik pesawat kan? Ya perhatikan. Makanya di Quran banyak sekali, aku turunkan hujan dari langit. Nah yang kalian maksud langit, awan gitu. Itu nggak cerita hujan yang seperti kalian saksikan tiap hari, bukan hujan itu. Itu hujan maul hayat. Hujan berkah. Ketika bumi ini sudah dihujani dari langit sini, nih sang langit. Kalau hujan dari langit itu sudah masuk ke sini, kalian akan tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Jadi bumi ini akan subur karena sudah dapat hujan dari langit. Nah hujan yang sehari-hari kalian saksikan itu bukan cerita hujan di Quran, itu mah hujan dari awan. Karena belajar sains enggak, belajar agama enggak jelas. Iya, besok-besok ada beli sorban. Itu masalahnya. Mulutnya sudah terbuka, sementara pikirannya masih tertutup. Tahu dikit sudah berani ngajak orang. Kan gitu masalahnya. Cerita padang masar, ntar dulu, lo kapan dari sana? Ibu bapak, padang masar itu di sana, terang benderang, matahari bersinar, tetapi tidak menyilaukan. Ntar dulu, kapan lo dari sana? Ini kan masalah, betul nggak? Tapi yang lucu itu, yang ngomong tidak merasa masalah, yang diomongin juga anteng. Itu masalahnya. Nyampe ke rumah cerita lagi, oh anak-anak nanti kita akan masuk pada masar, di sana matahari terang lu, tetapi tidak menyilaukan, tidak panas bagi orang yang beriman. Kan begitu? Buktikan sekarang. Padang masar itu bukan urusan nanti, urusan sekarang. Bisa dibuktikan? Bisa. Kita bisa menyaksikan matahari yang tidak menyilaukan itu. Kita bisa menyaksikan matahari yang tidak panas itu. Menyengat jiwa kita di sini saat ini sekarang. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujaja. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Duriqadu min sajarati mubarakah. Zaitunati la syarqiyah wala gurbiyah. Yakadu zaituha walau lam tamsasunar. Nurun ala nur yahdillahu linuri mayasa. Itu padang masar. Pusat semesta bisa disaksikan di sini saat ini sekarang. Untuk mereka yang tahu ilmunya, tahu cara. Sehingga 3 kategori asas ilmu itu dipenuhi.
koheren, masuk akal, koresponden, dapat dibuktikan, pragmatis dan memiliki nilai manfaat. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Pernah sakit hati kalian? Pernah kan? Kelihatan dari wajahnya. Nah kalau saya tanya, sakit hati buatan siapa? Selama ini karena kita tidak sadar, sakit hati buatan orang. Karena orang menyakiti saya, kan begitu? Begitu kita sadar dengan kebodohan kita, loh ternyata sakit hati buatan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Ketika orang tidak seperti yang saya mau, saya sakit hati. Kan elu yang bikin sakit hati. Dari keinginanmu sendiri. Begitu sadar, kemudian apa kepala? Duh, bodoh saya. Mulai sekarang saya tidak mau keinginan apapun pada orang. Biar saya tidak sakit hati. Karena sumber sakit hati adalah keinginan. Keinginan kita sendiri pada orang. Orang ingin seperti yang kita mau. Ketika orang tidak seperti yang kita mau, sakit hati. Kan sumber sakit hati kan lu juga. Paham? Pakai lu ya. Biar ada energinya. Saat kita mengetahui kebodohan kita tertawa. Contoh, saya dari dulu ngaku orang beriman. Ngaku kan? Saya dari dulu ngaku orang Islam. Dari dulu kan? Pernah nanya enggak? Ngaku ke siapa? Terus ingin diaku siapa? Pernah nanya? Lah enggak kan? Ngaku-ngaku aja terus. Betul enggak? Iya. Lalu bilang muslim non muslim. Gagah. Bilang orang lain non muslim. Saya muslim. Gagah. Sebenarnya nggak tahu apa muslim atau non muslim. Muslim itu orang yang sudah bisa merasakan rasanya Islam. Islam itu pasrah total kepada Allah, damai sejahtera itu Islam. Maka itu syarat mati. Non muslim orang yang belum merasakan rasanya Islam. Bukan orang yang berbeda agama dengan Anda. Gimana sih? Paham sampai sini? Oh, ternyata non muslim itu saya. Ketawa tuh terbahak-bahak. Oh, saya baru sadar. Kalau muslim saya itu baru diaku sama Pak RT. Kan gitu. Waktu bikin KTP kan ditanya, nama, bulan Pak RT, tanggal lahir, ya, 31 Maret. Ya, biar nggak ada tanggal lahirnya. Alamat, hobi, ada hobi di KTP ya. Tanya, agama apa kata Pak RT? Islam Pak RT. Diaku langsung Pak RT, dituliskan Islam. Kalian gak sadar kalau Islam itu baru diaku Pak RT. Pernah nanya, apakah Allah sudah ngaku Anda Islam? Padahal syarat mati harus Islam. Islam itu tingkatan spiritual yang harus kita capai dalam hidup. La tamutunna illa wa antum muslim. Saya hanya ingin mengingatkan saja, karena selama ini kita tidak sadar, karena kita sudah mengaku dari kecil, seakan-akan pengakuan itu sudah diaku. Ntar dulu, paham? Gitu. Sekarang bisa tertawa? Bisa. Ayo tertawa dong. Nah, gitu. Gitu ketawa itu. Mentertawakan siapa? Ya dirimu sendiri. Karena sudah terlalu lama kamu mentertawakan orang lain. Betul nggak? Iya. Yang ketiga, kapan kita mulai mentertawakan diri sendiri? Yang ketiga, saat kesadaran kita mulai bangkit. Saat kesadaran kita mulai bangkit. Bangkit dari apa? Dari tidur panjang kita dalam keadaan tidak sadar. Yang ikut pelatihan sholat khusyuk dengan saya yakin orang yang sudah mulai bangkit kesadarannya. Sudah mulai bertanya, apa sih sholat itu?
apa sih wudhu itu? Betul nggak? Nanya kan? Ingin tahu wudhu itu seperti apa? Sholat itu seperti apa? Karena bertanya, ikut. Karena dia sadar, jangan-jangan wudhu saya, sholat saya, yang selama ini saya lakukan hanya sebatas pengakuan saya. Gimana menurut Quran? Begitu saya jelaskan, ini loh sholat menurut Quran, ini loh wudhu menurut Quran. Banyak yang kaget. Banyak yang kaget. Tetapi kagetnya juga tidak menolak, karena tidak bisa menolak Quran. Kan itu ada perintahnya. Oh, ternyata wudhu itu artinya berpisah. Selama ini saya tahu wudhu itu adalah bersuci. Kan gitu. Begitu disadarkan, bangkit kesadarannya, baru bisa mentertawakan diri sendiri. Bertahun-tahun saya wudhu, bertahun-tahun saya sholat, ternyata kesadaran saya tidak meningkat. Kan begitu? Sehingga di sini secara pragmatis ada kesadaran baru. 4. Saat pengetahuan kita mulai meluas. Makanya begitu pengetahuan kita meluas, baru kita bisa mentertawakan diri sendiri. Saya dulu, wah namanya ceramah dari kecil, ceramah kemana-mana, ke kampung-kampung. Sampai waktu saya dulu KKN kuliah kerja nyata. Orang lain tuh KKN ya, minta bekal sama orang tua. Saya itu ngasih duit sama orang tua banyak. Iya, 1 truk itu yang namanya oleh-oleh, bingung saya bawanya. Karena setiap malam saya ceramah ke gunung-gunung itu, dibawa Pak RW, dibawa Pak RT, dibawa Pak Lurah. Pak Lurah yang bikin jadwal. Jadi sesekali Pak Lurah dengerin ceramah saya, katanya bagus, kata Pak Lurah saat itu. Saya ketawa sekarang. Saya saat itu cerita sholat, cerita syahadat, luar biasa saat itu, luar biasa. Bagus katanya ceramahnya, kata Pak Lurah. Makanya saya dibawa ke kampung-kampung itu, namanya amplop itu. Bayangkan mahasiswa, ya dibayar 50.000 saja, tahun 88, udah mewah, betul nggak? 50.000, belum ada uang 50.000 yang satu itu, ya yang 5.000-an banyak itu, tebal. Bahagia sekali itu. Jadi saya itu ya habis KKN tuh belikan TV sama ibu, ya TV yang pakai sorolok itu kan, itu. Begitu sampai di kampung diputar itu semut semuanya. Dan sekampung orang bawa obor itu lihat TV saya, ya. Palisinya semut saja. Ya. Begitu ada yang ngalangkang aja sedikit bayangan, wah katanya Muhammad Ali. Itu orang di kampung saking ingin nonton Muhammad Ali, begitu ngalangkang padahal bukan siapa-siapa, Muhammad Ali katanya. Wah itu udah sekampung cerita semua. Jadi saat itu saya juga sudah ceramah, dan saat itu ceramah saya mohon maaf berbeda dengan sekarang. Saat itu saya ceramah dalam keadaan saya tidak sadar, dan sekarang saya bisa mentertawakan diri saya saat itu. Dan sebenarnya saya ingin minta maaf sekarang itu ke kampung-kampung itu. Belum ada waktu. Ya, mau minta maaf, saya mau datang ke sana itu. Aduh. Tapi saya lupa lagi kampung mana saja yang sudah saya datangi waktu itu. Ya cerita surga, saya cerita neraka. Padahal saya juga nggak tahu surga neraka itu apa saat itu. Itu luar biasa. Jadi saya itu pernah nekat seperti itu. Dulu. Ya. Itulah. Jadi ketika pengetahuan meluas, maka kita bisa mertawakan diri sendiri. Yang kelima, saat kita bisa melihat Allah dengan cinta kasihnya pada hal yang kita benci. Jadi kemarin di pertemuan awal di kelas holistik, di camp holistik, kan di camp holistik itu jelas ya, yang datang ke sana orang sakit, yang ingin sembuh dari sakitnya. Di pertemuan pertama saya bicara begini, kenapa kalian bisa bertemu saya? Belum ada jawaban. Saya kasih pertanyaan lebih rinci lagi. Bukankah kalian bertemu dengan saya karena kalian sakit? Mulai manggut-manggut. Ya katanya ayah.
Dan kalau kalian tidak sakit, kalian gak ketemu saya, bukan? Ya, ayah. Apakah sakit itu kalian benci atau kalian harapkan kehadirannya? Benci, ayah. Bukankah kalian benci yang membuat kalian ketemu saya? Mulai pada cemberut semua. Dipikir-pikir iya juga, ya kan? Ya. Akhirnya sampai sesi terakhir beliau mengatakan, ayah, kalau saya tidak cancer, kalau saya tidak sakit, kalau saya tidak stroke, saya nggak ketemu ayah. Dan sekarang saya melihat sakit yang diberikan Tuhan adalah cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi saya. Dan semua tertawa mentertawakan kebodohannya sendiri. Jadi ini saya tulis itu dari pengalaman kemarin, saya ngasih camp holistik. Dan begitu dia melihat sakit itu cinta kasih Tuhan, apa yang terjadi? Banyak kesaksian selama seminggu. Ada sahabat kita dari keyakinan lain mengatakan pada saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya bertemu dengan Tuhan, saya merasakan Tuhan bicara kepada saya. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan gini. Dia mengalami kanker di paru-paru. Dan kanker di paru-parunya menyebabkan paru-parunya basah. Dan setiap berapa hari sekali harus disedot. Paling sedikit itu nanah yang diambil dari paru-paru itu 2-3 liter sekali disedot. Suaranya hilang, tidak ada suaranya. Apa yang terjadi? Ketika seseorang mengatakan sakit adalah cinta kasih Tuhan, bel kesadaran, alarm dari Tuhan untuk membuat saya pulang kepada Tuhan, dan dia menganggap sakit adalah berkah, apa yang terjadi? Saat itu, mohon maaf, dia berhenti minum obat. Dan sampai sekarang saya pantau terus, kering ininya, tidak ada nanah lagi, dan suaranya keluar. Dan saat di pertemuan terakhir dengan saya ajak nyanyi, suaranya keluar. Jadi dia baru mendengar hari ini suara dia sendiri, karena selama ini terendam suaranya oleh nanah akibat kanker di paru-paru. Jadi apa sebetulnya yang membuat dia sembuh? Selama ini kita terlalu percaya bahwa kesembuhan itu dengan obat kimia. Bahkan banyak yang salah. Ada satu peserta bilang sama saya, kenapa kamu jalannya begitu? Ini ayah, saya sakit. Dan kata dokter, semakin tua paha saya akan semakin lemah. Dokter ngomong begitu, kamu masukkan ke dalam alam bawah sadarmu. Kalau kamu sekarang berpikir bahwa semakin tua semakin lemah, maka kamu akan benar-benar jadi orang lemah. Buang kata-kata itu. Buang di pikiranmu. Bilang sekarang, semakin tua saya semakin gagah, semakin tua saya semakin kuat. Kenapa sih membicarakan yang kamu gak suka? Saya omelin. Diomelin sama saya malah seneng. 3 jam saya omelin, katanya sebentar sekali ayah. Aneh saya bilang. Diomelin orang nangis, ini diomelin malah seneng. Yang kedua, kenapa itu sakit? Katanya stroke ini genetik ayah. Genetik, maksud kamu ya terwariskan dari orang tuamu. Gila kamu. Orang tuamu memberikan kasih sayang begitu luar biasa, dan sekarang kamu mengatakan orang tuamu mewariskan stroke. Anak macam apa sebilang kamu ini? Udah tua umurnya. Saya omelin. Nangis meler. Saya ajak meditasi semuanya. Di meditasi itu ibunya datang. Di meditasi itu ayah datang, memeluk dia erat-erat sampai dia teriak-teriak nangis. Setelah itu dia jalannya mulai bagus lagi. Ini para sahabat, saya bicara fakta. Jadi saya di camp holistik itu banyak sekali saya dapat pelajaran. Ada seorang ibu yang stroke dan kemudian mengatakan pada saya, kenapa ibu stroke? Dia bicara sama saya. Ayah katanya, dia panggil ayah sama saya. Saya sudah makan sehat, saya vegetarian. Saya tidak makan minyak. Dan itu saya lakukan sejak saya menikah dengan suami saya. Sampai usia saya sekarang. Saya benci sama Tuhan. Karena begitu saya sudah ikhtiar seperti itu, saya masih dikasih stroke. Wah itu,
Begitu dia bilang dikasih, saya stop dia bicara. Dikasih berarti ada yang ngasih dong. Siapa yang ngasih menurut ibu? Tuhan katanya. Oke. Teruskan ya. Gugat saja sekarang Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah membenci kamu. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus aja omongkan Tuhan. Terus dia ngomong, nyerocos tentang Tuhan. Saya tanya yang terakhir, sudah berobat kemana saja? Saya sudah keliling semua rumah sakit, ke Singapura, ke Malaysia, saya tetap tidak sembuh. Saya bilang, sepanjang kamu mengatakan Tuhan adalah pemberi penyakit, bukan healer, bukan penyembuh, kamu tidak akan sakit, tidak akan sembuh. Kemanapun kau pergi. Saya bacakan Alkitab, saya bacakan Al-Quran, bahwa tidak ada satu pernyataan pun di kitab suci yang mengatakan Tuhan pemberi penyakit. Yang ada adalah Tuhan adalah penyembuh. Apa yang terjadi? Saat itu saya ajak meditasi. Kemudian dia minta maaf betul-betul sama Tuhan. Minta maaf sampai itu nangis. Tangannya yang tidak bisa diangkat, saat itu bisa diangkat ke atas. Tuhan adalah healerku, Tuhan adalah penyembuhku. Sampai begini tangannya, padahal tangannya nggak bisa diangkat. Hanya saat itu mengubah sudut pandang pada Tuhan, Tuhan mengubahnya. Apa yang terjadi dengan doa-doa kita selama ini? Dan kita itu ngomong kadang-kadang ngasal. Semoga Tuhan segera mencabut penyakit yang diberikan kepada kita. Kata Tuhan, gua disuruh sumber penyakit, habis gitu disuruh nyabut penyakitmu. Kata, emang gue pikirin, kata Tuhan. Kan kita kalau ngomong kan ngasal, betul nggak? Semoga penyakitnya segera dicabut sama Tuhan. Siapa yang nanam, kata Tuhan? Kan itu sudah nuduh Tuhan, seakan Tuhan yang nanam dan Tuhan yang harus cabut. Lu yang nanam, sekarang gue yang harus cabut, kata Tuhan. Sudah memposisikan Tuhan seperti itu. Padahal di Quran dikatakan, fa iza maridu fahuwa yasfin. Ketika kamu sakit, dialah yang akan menyembuhkan. Keren gak? Bisa tertawa sekarang? Kenapa kalian selama ini sulit sekali mentertawakan diri sendiri? Satu, menganggap kehidupan ini terlalu serius. Terlalu serius. Padahal mentertawakan diri sendiri berarti kita mencintai diri kita sendiri. Belajarlah untuk mentertawakan diri sendiri. Maka begitu kita bisa mentertawakan diri kita sendiri, saya kasih tahu, hidup jadi kelihatan lucu. Dan mulai sekarang berhenti mentertawakan orang lain. Saya bilang tadi di awal apa mentertawakan orang lain? Kalau hari ini kita masih mentertawakan orang lain, itu tanda bahwa kita masih mati, belum hidup. Milikilah kemampuan mentertawakan diri sendiri, maka hidup akan lebih lama dan lebih bahagia. Selama bisa mentertawakan diri sendiri, tidak akan pernah berhenti untuk merasa terhibur. Karena ternyata mentertawakan diri sendiri itu hiburan yang luar biasa. Jadilah orang pertama yang bisa mentertawakan diri sendiri dan jangan terlalu serius. Karena keseriusan itu adalah penyakit. Ya, wajah kalian itu serius banget. Mengerikan. Kayak uka-uka. Saat kita menjadi orang pertama yang mentertawakan diri sendiri, semua orang akan tertawa bersama kita. Ulangi, saat kita menjadi orang pertama yang mentertawakan diri kita sendiri, semua orang akan tertawa bersama kita, bukan mentertawakan kita. Nih, begitu kita sadar semuanya saat ini dengan kebodohan kita, kan awalnya kita mentertawakan diri sendiri, dan ternyata tertawa itu menular. Dan ternyata orang-orang di sekitar kita pun mentertawakan dirinya sendiri. Betul? Dan dia bukan sedang mentertawakan kita. Jangan takut untuk mentertawakan diri sendiri.
Hidup tidak seserius yang kita bayangkan. Karena kita sering ditipu oleh pikiran kita. Bahkan pikiran kita ini sering membuat drama, teater. Kadang-kadang membayangkan sesuatu seakan-akan lebih parah dari yang sebenarnya. Itu pikiranmu, suka menipu. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Humor adalah hadiah terbaik. Dan jika kita tidak bisa mentertawakan diri sendiri, siapa yang bisa kita tertawakan? Ulangi, siapa yang mau Anda tertawakan? Kalau Anda tidak mentertawakan diri Anda, siapa yang mau ditertawakan? Yang bodoh kamu, yang pengetahuan sempit kamu, yang marah kamu, yang baperan kamu, yang merasa paling hebat kamu, yang merasa paling suci kamu, yang merasa paling benar kamu, tiba-tiba kamu tertawakan orang lain. Ya? Ya. Sangat mudah mentertawakan orang lain. Jauh lebih sulit mentertawakan diri kita sendiri. Tapi itu lebih bermanfaat. Itu meringankan hidup kita. Itu mencerahkan kehidupan orang lain. Itu membangun kepercayaan diri dan harga diri. Itu membuat kita disayangi oleh orang lain. Dan hidup ini terlalu singkat untuk dianggap terlalu serius. Saat kita bisa mentertawakan diri kita sendiri, maka kita akan bebas. Lihatlah ke dalam cermin dan tertawakan diri kita sendiri. Tertawalah pada diri sendiri atau dunia akan mentertawakan kita. Pilihannya begitu. Mana yang ditertawakan dunia, mana yang ditertawakan oleh diri sendiri. Ya udah, pilih aja, seserian sorangan. Kita tumbuh pada hari di mana kita benar-benar bisa mentertawakan diri sendiri. Dan saya kasih catatan sekali lagi, kita akan tumbuh pada hari, tepat di hari itu kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Oh, ternyata penyakit buatan saya. Oh, ternyata semua yang saya alami hari ini, penderitaan saya yang mengundangnya. Oh, ternyata hidup itu tarik-menarik. Tidak ada yang tertarik ke dalam kehidupan saya tanpa saya menariknya. Oh, ternyata like attracts like. Yang serupa ditarik yang serupa. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya karena kecemasan saya. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya karena pikiran saya. Begitu sadar di situ, tertawa. Karena selama ini kita mengira semua yang ada pada diri kita dikirim oleh orang lain. Jadi jika kita tidak mau ditertawakan, jadilah orang pertama yang mentertawakan diri sendiri. Ya, tertawalah dengan keras, seringlah tertawa, dan yang terpenting tertawakan diri sendiri. Maka di Bali ada meditasi tertawa. Dan ternyata menyembuhkan. Nanti kalau saya ajak meditasi tertawa sekarang kurang tepat, karena nanti orang bingung. Ya, nanti kalau saya bawa ke gunung, kalian saya ajak tertawa. Ya, biar sehat. Karena habis tertawa wajah kalian keluar dopaminnya, endorfinnya. Gak kayak sekarang. Ya, banyak adrenalin. Tertawakan diri sendiri karena akan menangis jika kita tidak melakukannya. Siapapun yang tidak sukses mentertawakan dirinya, siap-siap saja menangis. Jika ingin sesuatu dilakukan dengan baik, lakukan sendiri. Inilah mengapa kebanyakan orang mentertawakan lelucon mereka sendiri. Membuat kesalahan adalah manusiawi. Tersandung adalah hal biasa. Bisa mentertawakan diri sendiri adalah kedewasaan. Jadi orang yang sudah bisa mentertawakan dirinya sendiri itu sudah balik, sudah dewasa. Yang suka mentertawakan orang lain masih kekanak-kanakan. Senang rasanya bisa mentertawakan diri sendiri dan masalah yang dihadapi dalam hidup. Rasa humor bisa menyelamatkan. Sekarang tertawakan semua masalah kita, karena dengan tertawa masalah bisa diatasi. Karena apa? Begitu kita mentertawakan masalah kita, maka kita akan sadar. Begitu sadar, kita di atas masalah, kita mengatasi masalah, masalah nggak ada lagi. Terlalu serius aja kita. Mobil
ketabrak orang, manyun. Coba sadar, mobil kamu pakai, setiap apapun yang dipakai ya ada risiko, risikonya rusak. Daripada manyun lebih bagus tertawa saja. Tenang aja, bawa ke bengkel sembuh. Ya. Jika kamu bisa mentertawakan diri sendiri, ya. Jika kita bisa mentertawakan diri kita sendiri, kita akan baik-baik saja. Jika kita membiarkan orang lain tertawa bersama kita, kita akan menjadi hebat. Jadi orang lain ajak tertawa bersama kita, jangan orang lain mentertawakan kita. Paham? Dari mana mulainya? Dari tertawa untuk diri sendiri. Tawa adalah obat yang terbaik. Jika kita tidak bisa mentertawakan diri sendiri, maka kita tidak bisa mentertawakan hidup dan kekonyolan dari semuanya. Nih peringatan dari saya. Sepanjang kita belum bisa mentertawakan diri sendiri, maka kita tidak akan bisa mentertawakan hidup dengan segala kekonyolannya. Makanya Osho mengatakan, keseriusan adalah penyakit. Yuk, jangan terlalu serius ya. Yang belum bisa nyanyi, nyanyi. Yang belum bisa joget, joget. Kalian itu kaku sekali, ya. Ada musik cuman ujung kaki aja gini-gini. Aduh. Katanya udah belajar spiritual dari lama, cuman kaki aja gini-gini. Ada yang gini, lagu dangdut segitu meriahnya, cuma gini-gini aja. Aduh. Padahal sebenarnya jiwa-jiwanya di dalamnya meronta, ingin joget kan? Kenapa sih tidak diikutin aja? Joget, wajahmu berubah. Ya, jangan suka nakut-nakutin saya. Ya, pokoknya syarat untuk ketemu saya, jangan nakut-nakutin saya. Apa manfaat mentertawakan diri sendiri? Ini agak saintifik nih sedikit. Mentertawakan diri Anda sendiri bekerja seperti efek psikoterapi yang bisa meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Ini riset. Karena saya ilmuwan, saya bicara hasil riset. Ini hasil riset nih. Ini teman-teman yang di psikolog membuat riset. Ini hasil risetnya. Ini saya baca dalam sebuah artikel. Mentertawakan diri Anda sendiri bekerja seperti efek psikoterapi yang bisa meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Para peneliti menganggap bahwa kesejahteraan psikologis merupakan indikator kebahagiaan, kepuasan hidup, dan optimisme tentang hidup. Maka itu, mertawakan diri sendiri dianggap baik untuk kesehatan mental. Gitu. Apakah perlu mentertawakan diri sendiri tertawanya keras? Ya, perlu. Ya, tertawa aja terbahak-bahak. Wah, dulu saya bodoh sekali ya. Dibodoh-bodohin mau aja. Betul? Diiming-imingi itu ini mau saja. Padahal yang ngiming-imingi juga belum tahu. Itu konyol banget ya. Lihat saya sekarang. 5 alasan pentingnya mentertawakan diri sendiri. 1, catat. Tertawa akan memberikan rasa lega dan rileks untuk pikiran. 2, ada kalanya gak perlu terlalu serius. Tertawa akan memicu rasa bahagia untuk diri sendiri. 3, bahkan ketika ekspektasi jauh dari realita, jangan lupa tertawa untuk menguatkan diri. Paham ya? Karena tidak semua ekspektasi kita sesuai dengan realita. Seri. Ya, tertawa. Yakin itu yang terbaik bagi kita. Jangan terus ya diganggu oleh ego kita, pikiran palsu kita. 4, jangan menekan diri terlalu dalam. Ketika tertawa, kita bisa menemukan sedikit kewarasan yang tersisa. Jadi tertawa membuat seseorang masih menemukan kewarasan sesa. Dan yang kelima, banyak tertawa bisa mendapatkan kembali semangat untuk langkah baru. Jadi kalau ada orang yang bilang tertawa haram,
itu orang tolol. Gak ngerti dia. Kudu balem wae. Coba kalian tertawa enak kan? Mentertawakan saya? Ya. Jadi kalau kita nonton stand up comedy, ya, terpingkal-pingkal kan? Ya. Itu bisa menimbulkan kesehatan mental yang luar biasa. Karena tertawa hanya beberapa menit saja, dopamin dihasilkan, endorfin dihasilkan, oksitoksin dihasilkan, serotonin dihasilkan, semua hormon-hormon amigdala kaya di otak kita, neurotransmitter kita menjadi kaya. Wajahmu menjadi penuh dengan persahabatan, menyenangkan kalau dilihat. Gitu. Jadi kalau yang serem itu kurang tertawa. Oke? Itu saja kajian kita hari ini. Semoga kita bisa berhasil mentertawakan diri kita sendiri. Stop membicarakan orang lain, karena membicarakan orang lain tanda kita belum sadar. Kalau ingin disebut orang yang sudah tumbuh, mulailah mentertawakan diri sendiri. Perluas pengetahuanmu, tinggikan kesadaranmu, jangan jadi orang bodoh selamanya. Jangan mau ditipu oleh banyak orang. Kalau kamu masih mau ditipu oleh orang, berarti kamu memang masih bodoh. Kalau tidak mau ditipu oleh orang lain, jadi orang pintar sekaligus cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.